Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo laksanakan. Masih di pembahasan Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Panjenenganipun para nasihat umat kita Syekh Abdul Hasan Asy'ari yang sira arep utang marang wong. Yang sira arep utang marang wong liya, mongko atimu adekno marang Allah. Matur utang karo Allah. Manungsa iku menungso mung sebagai lantaran. Karena apa wae utange kawula karo Allah iku Allah Maha bakal nyampuri. Di sini kita mendapatkan nasihat dari Imam Syadili. Apa wujud nasihatnya? Imam Syadili memberi nasihat ketika kita ada kebutuhan yang ternyata kebutuhan itu membutuhkan biaya, dan sementara kita belum ada biaya untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kemudian terpaksanya harus berhutang. Maka Imam Syadili memberikan solusi caranya berhutang. Tidak langsung serta-merta berhutang kepada manusia, atau tidak langsung serta-merta berhutang meminjam kepada sesama manusia. Tetapi bagaimana? Tetapi menghadap dulu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, matur datang dengan ya Allah, saya matur kepada Engkau ya Allah. Saya butuh untuk mencukupi hajat ini dan seterusnya. Monggo disebutkan, boleh. Allah Maha tahu, tidak perlu disebut, monggo disebutkan, monggo tidak disebut, monggo. Tapi kalau saran dari guru saya dulu, atau pada Allah itu sebutkan. Allah Maha tahu, iya. Yang tidak tahu itu kita. Jadi, kalau matur sama Allah, sebutkan, itu lebih baik. Menyebut apa yang dibutuhkan, itu lebih baik. Meskipun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tanpa menyebut sesuatu, Allah Maha tahu. Tapi menyebut itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Satu, ketika menyebut, maka kalimatnya otomatis tambah panjang. Tambah panjang kalimat artinya tambah panjang doanya. Tambah panjang doanya, tambah pahalanya. Yang kedua, Allah itu memberi apa yang diminta. Kalau tidak menyebut, ya sudah. Kalau menyebut, maka Allah memberi apa yang diminta. Allahu yu'ti ma yus'al. Allah itu memberi apa yang diminta. Kalau ternyata yang diminta itu kurang baik, maka akan Allah perbaiki permintaan. Kalau ternyata yang diminta itu kurang tepat, maka Allah akan ganti dengan yang tepat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau bisa matur itu sama Allah, sebagai kabeh orang ngomong. Apalagi ketika berangkat haji atau ketika umroh di tempat makom-makom mustajab, ya Allah, anak saya nomor 1, gini, anak saya nomor 2, gini, anak saya nomor 3, dan seterusnya, sampai anak saya nomor 17, ya Allah, misalkan. Apa sudah punya anak 17? Insya Allah. Jadi sebutkan apa-apa itu lebih baik. Maka ketika kita ini mau berhutang, Imam Syadili memberikan cara berhutang. Bagaimana? Hadapkan dulu hatinya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya punya kebutuhan ini, dan itu, dan seterusnya. Ya Allah, cukupi kebutuhan saya ini, ya Allah.
dan seterusnya dan seterusnya. Untuk lantaran mencukupi kebutuhan ini ya Allah, saya akan sowan silaturahim kepada hamba-Mu yang bernama si Fulan. Ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, jadikan si Fulan sebagai lantaran tercukupinya hajatku karena diri-Mu ya Allah. Maka kalau kita caranya berhutang seperti itu, insya Allah kita hajatnya tercukupi, dan Allah pula yang nanti akan memudahkan kita membayar hutang. Sebab ketika kita matur dengan cara seperti itu, menurut keterangan Imam Syadzili ini, seakan-akan Allah yang berhutang. Dan Allah itu maha kaya. Allah berhutang kira-kira iso nyawa orang. Sama orang tadi itu kan dibuat dari itu tulisan. Dalam semuanya milik Allah. Ya Allah, saya matur kepada untuk mencukupi hajat saya ini ya Allah. Hajat yang Kau berikan kepada saya, jadikan simpulan sebagai lantaran, sebagai perantaranya. Datang dulu, assalamualaikum, salam. Maaf Pak, saya kesini punya hajat di sini, mohon diperkenankan saya kalau boleh pinjam uang. Berapa? Kebutuhan saya banyak. Ya berapa? Banyak tuh Pak. Sebutkan saja. 271 triliun. Loh, banyak sekali. Bapak kan korupsinya banyak. Loh, kok tahu? Tahu. Jadi kalau caranya berhutang seperti itu, insya Allah oleh Allah dicukupi hajatnya dan dimudahkan membayar hutangnya. Allahumma amin. Yang siro ketambahan dunia nih, utawa akhiratin, moco hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Yang siro ketambahan dunia ini utawa akhirat, suatu saat kita mendapatkan peningkatan taraf hidup. Alhamdulillah lulus sekolah, sarjana, lamar pekerjaan, alhamdulillah diterima, akan mendapatkan posisi yang sangat bagus dengan gaji yang lumayan. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan taraf hidupnya. Atau suatu saat, alhamdulillah, akhir-akhir ini kok saya kalau sholat semangat sekali. Alhamdulillah sudah 1 bulan terakhir ini saya bisa sholat berjamaah terus di masjid. Ini peningkatan ibadah. Jadi tatkala kita merasa ada peningkatan taraf hidup, ataupun tatkala kita merasa ada peningkatan ibadah, baca hasbunallah. Hasbunallah. Ini semuanya cukuplah Allah. Artinya apa? Bukan orang, bukan makhluk yang menjadikan taraf hidup kita ini meningkat, bukan. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikan ibadah kita ini meningkat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita sadar, bukan, tetapi karena Allah. Namanya kalau sehat bukan sebab karena sehat, tidak. Banyak orang sehat yang nggak ibadah. Bukan karena kesadarannya, tidak. Banyak orang yang sadar, tapi tidak ibadah. Dia begitu. Dan dia pinjam, dia begitu judi kan. Tapi ngerti kan ini haram, ngerti kan, sadar, mereka witek nen, wah, hampir buat pepet witek nen itu kan, itu panel alasannya itu rasa dibatani. Au witek nen itu kalimat yang sulit untuk dipatahkan. Witek nen, sebetulnya salah tangga nih. Witek nen, pemotong itu takut nanti yang pilih. Witek nen sedulurku orang gagal, pun nyalain apa itu pakai kalimat witek nen. Itu kok kasus diterjang. Witek nen.
Maka apapun itu hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadli. Tatkala taraf hidup kita di dunia itu meningkat, atau tatkala kita merasa ibadah kita meningkat, katakan, ucapkan hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadli. Allah akan berikan kepada kita dengan anugerahnya Allah, dengan murahan Allah. Jadi taraf hidup kita yang meningkat karena anugerah Allah, bukan karena kita lulus sarjana, bukan karena kita ketika tes masuk pekerjaan nilainya bagus, bukan, tapi karena anugerah Allah. Kita ibadahnya meningkat juga karena anugerah Allah. Wa rasuluhu, dan itu semuanya karena rasulnya Allah. Apa hubungannya dengan rasulnya Allah? Karena datangnya hidayah Allah kepada kita ini jelas perantaranya adalah Rasul. Perantara hidayah dari Allah kepada kita adalah Rasul. Maka jangan pernah meninggalkan Rasul. Ketika kita menyambungkan diri kepada Allah, jangan pernah tinggalkan Rasulullah. Maka adabnya orang berdoa itu sebelum membaca doa, ucapkan alhamdulillah, kemudian ucapkan sholat, baca sholat, kemudian baru setelah itu baca doa. Ini adabnya orang berdoa. Ya Allah, saya minta ini dan itu, boleh, cuma orang adab. Ya beradab. Loh, Allah kan maha mendengar, iya. Langsung kan bisa, iya. Bahkan sebelum mengucapkan Allah mendengar, iya. Allah sudah tahu, iya. Tapi adab. Nah, meskipun doanya terserah mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mau terserah. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah butuh dengan ya Allah, saya minta ini, ya Allah, mau terserah. Diseringi sholawat lagi, mau terserah. Ini adalah adab. Bahkan ada jaminan doa yang dilambari atau diawali dengan hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah SAW itu tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya apa? Pasti diijabah. Enak banget. Inna ila Allahi raghibun, dan sesungguhnya kami kepada Allah Ta'ala itu raghibun, kecondongan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya taraf kehidupan dunia kita, mari tambahnya taraf kehidupan dunia untuk tambah condong kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai bertambahnya kehidupan dunia kita justru malah makin jauh dari Allah Ta'ala. Maka kalau guru saya dulu, simbol saya pernah ajar kepada saya, naik kue dulu. Mohon maaf, akan saya lebih banyak bahasa Indonesia karena saya baru kedatangan tamu dari Jambi. Dia belum pernah ke Jawa sehingga tidak bisa bahasa Jawa sama sekali. Saya translate oleh bahasa yang lebih mudah, oleh bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu wangel pol. Asli bahasa Jawa itu wangel pol. Kemarin bertanya, bahasa Jawa itu, belajar bahasa Jawa itu gampang enggak? Wah, sasa umur muntah, renang bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sampai habis umurmu enggak bisa bahasa Jawa. Belum bisa ya bahasa Jawa ini tentang rutik, gedebuk, grobia, rompiang, itu kabeh hakimnya. Gimana? Terjelungkup, geblak, rolek. Itu beda kabeh. Rutik, lontang, runting, itu beda kabeh hakimnya. Gimana? Bahasa Indonesia enak, coba runting bahasa Indonesia ya. Kalau rasa bahasa Jawa wangel.
Jadi tatkala kita naik taraf hidupnya, kecenderungan pada Allah Ta'ala. Simbol saya atau ibu saya dulu pernah memberikan nasihat, kalau kamu berdoa pada Allah, khususnya tentang hal dunia, maka niatkan hal dunia yang kamu minta itu untuk pendekatan dirimu pada Allah. Contohnya, ya Allah berikan saya rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, supaya dapat menyempurnakan ibadah. Nah, ini sama. Ya Allah berikan saya rezeki yang halal, yang banyak, yang baik untuk menyempurnakan anak saya. Boleh, monggo. Ini kualifikasi untuk menyempurnakan ibadah. Untuk sanggup berhaji, untuk sanggup berangkat umroh. Monggo. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, ya Allah. Tetangga saya lagi bangun masjid, saya ingin ikut andil dalam masjid ini, ya Allah. Monggo, terserah. Artinya libatkan rezeki yang kita minta ini arahnya untuk kecenderungan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ketika sedang sakit misalkan, ya Allah sehatkan saya, ya Allah, supaya saya bisa menjalankan ibadah lagi dengan sempurna. Caranya begitu. Insya Allah akan segera sehat. Allahumma. Bagi yang sedang sakit, berdoanya jangan, ya Allah sehatkan saya, ya Allah. Kalau saya sakit, saya tidak bisa nyambut gawe, ya Allah. Tidak bisa kerja, pasang tutup terus. Ini pajak naik, barang-barang serba mahal. Ini daya beli masyarakat menurun. Saya sakit lagi. Bagaimana saya mau pengen anak-anak saya? Bagaimana saya mau kasih makan anak-anak saya? Ya Allah sehatkan saya, ya Allah. Wah, ini sama mereka Jibril koprok. Salah. Bagaimana saya kalau tidak kerja, ya Allah, kalau saya tidak kerja, bagaimana saya mau ngasih makan anak-anak saya? Loh, memangnya anakmu yang kasih makan, dirimu tidak. Anak kita, bahkan diri kita ini siapa yang kasih makan? Allah. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa cari uang, tidak bisa menghidupi anak-anak saya, tidak bisa menghidupi keluarga saya. Loh, memangnya hidupnya keluargamu itu karena kamu? Tidak. Lah, wong istrimu itu sudah hidup sebelum kenal kamu. Gimana? Loh, kita ini kan apa ya, kerja untuk menghidupi keluarga. Salah. Lah, wong istrimu itu sudah hidup sebelum kenal kamu. Bahkan setelah kenal kamu udah mati malah. Setelah mati. Wah, tak kira ya rokok. Jebul ke songkok. Di depan kelihatan wah bagus. Wah, tapi di belakang masalah. Jadi, ya Allah, sehatkan saya, ya Allah. Ya Allah, saya sedang sakit. Sehatkan saya, ya Allah. Tujuannya minta sehat ini untuk apa? Jangan hanya sekedar untuk dunia, tapi tujuan minta sehat. Ya Allah sehatkan saya, ya Allah, supaya saya bisa beribadah dengan sempurna. Karena saya sakit, saya tidak bisa berdiri ketika sholat. Terpaksa saya harus duduk. Meskipun duduk itu sah karena sedang sakit, tetapi kurang sempurna. Ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa berdiri. Karena saya sakit, saya terpaksa duduk dengan sholat dengan apa namanya, duduk di lantai. Bahkan karena pinggang saya sakit, saya tidak bisa sujud meskipun sah sholatnya karena sakit, tapi kurang sempurna. Maka ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa berdiri, rukuk, bahkan sujud dengan sempurna. Allahumma. Maka insya Allah segera sehat. Jadi cara kita berdoa semuanya inna ilallahi rabbul, semuanya kita condongkan kepada Allah. Bahkan ketika apapun itu, maka ketika kita menyekolahkan anak, kita cari anak dari TK masuk SD, yuk tak carikan sekolah. Dan sekolah mana ya? Oh, sekolahnya yang sana saja. Kenapa kamu pilih sekolah di sana? Ya, supaya anak-anak saya kalau saya sekolahkan di sana diajari ngaji. Supaya kalau anak-anak saya sekolahkan di sana pintar ngaji. Besok-besok bisa mendoakan saya sebagai orang tua. Itu. Kenapa kemana aku kamu sekolahkan di sana? Bahwa sana sekolah favorit. Lulusan sekolah itu mudah cari pekerjaan. Oh,
Cuma itu tujuannya dia mubazir. Mana? Cuma itu saja tujuannya. Kok apa ya? Remeh-temeh kali minyak mobil. Berapa juta rupiah? Berapa banyak biaya yang diberikan untuk menyekolahkan anak? Kalau tujuannya hanya untuk itu, masya Allah, mana? Kita sekolahkan di sana, biar nanti besar bisa mendoakan saya, bisa mendoakan kedua orang tuanya, bisa menjadi amal jariah. Maka saya sekolahkan di sana, biar kenal sama Allah, biar tahu Allah Ta'ala, biar kenal kepada Rasulullah. Saya sekolahkan di sana, biar ibadahnya sempurna. Itu pondok, tidak harus pondok. Itu madrasah, tidak harus madrasah. Tergantung niat kita sebagai orang tua. Tergantung niat kita. Meskipun sekolah umum, kalau kita niatnya seperti itu, maka di sekolah kita sekolah umum, kita orang tua yang punya niat seperti itu akan carikan guru ngaji untuk anak. Tidak harus pondok, tidak harus madrasah, tidak harus yayasan Islam. Basket pun bisa. Pondok ya itu, yayasan ya itu. Madrasah ya bukan. Jadi basket apa? Basket ya kumpulan orang penak. Nah, ya kumpulan orang penak, kumpulan orang nyantai basket. Masa gitu ya? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau saya ditanya, basket udah nyantai-nyantai pagi-pagi itu orang pada bisa kantor. Wah ngalor ngidul, ada yang sekolah salah kantor. Biasanya itu pagi-pagi telepon. Angkat-angkat, kopi panas. Terus cancu. Itu sampai jam berapa? Sampai jam setengah 9. Jalan sudah mulai sepi, sudah tidak ada lagi yang dipandang. Dia masuk basket, ambil sajadah, dilipat. Tidur. Bangun, sholat zuhur di Masjid Asy'ari. Sini kan sore ngobrol di depannya baik. Sampai maghrib isya, madang, bermadang. Sini meneh. Harian semua. Harian itu bukan hanya sekali 2 kali harian. Maka teman-teman basecamp itu rata-rata masuk pertama. Itu bobotnya setelah kira-kira 1 bulan itu rata-rata naiknya di atas 2 kilo. Bahkan ada yang 1 bulan itu naiknya 4 kilo. Itu kisah nyata ya. Maka yang baru ini namanya Nanda. Bisa sempat nimbang belum ini. 1 bulannya akan datang nimbang lagi berapa. Berat badannya berapa. Karena memang Allah sendiri, Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesukaran buat kalian. Artinya Allah ingin mempermudah kalian. Allah itu tidak suka menyulitkan kita. Nah, kalau Allah saja menghendaki kita ini mudah, kenapa kita memproses sendiri? Jangan seperti slogannya orang-orang itu. Kalau bisa dipersulit, ayo dipermudah. Nah, ini kalimat yang tepat ini kasmu. Ya, itu. Karena ada slogan-slogan itu kalau bisa dipersulit, apa yang dipermudah? Sana, mel, dari kita kabeh. Wah, itu manusia. Kalau Allah enggak, Allah itu menjadi yang mudah. Salah satu bukti kita ini puasa dipermudah oleh Allah Ta'ala dulu. Puasa itu awalnya itu subuh sampai maghrib itu puasa. Nanti maghrib, sholat isya, sholat tarawih yang mulai. Kapan imsaknya atau kapan mulai puasanya? Dia bangun tidur. Misalkan habis isya, habis dia mulai jam 9 rampung karena capek ketiduran. Bangun jam 11 malam, itu sudah harus mulai puasa. Wah, para sahabat bingung. Mohon maaf ini, jadi umurnya harus 7 kapan? Kan gitu.
tidak bisa kumpul, dan kerepotan. Akhirnya turun ayat lagi, turun perintah dari Allah. Sekarang puasanya sudah tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Dari subuh sampai maghrib. Untuk malam bebas buat kalian. Silakan kumpuli istri-istri kalian. Ini perintah dari Allah. Allah lebih tahu tentang kondisi manusia. Enak tenang loh. Gak semua orang masa tenang loh. Jalan pas taraweh ngantuk kedor semede dulu. Juga mas berpikir, mana semakin puasa. Gitu. Sebab mulainya puasa itu bangun tidur. Jadi kalau ketiduran sulit. Ya. Sira ora bakal mambu gandane wilayah selagine sira ora geting donya lan adine utawa isih ngereken bondo butuh kedudukan nuruti nafsu lan liya-liya. Nasyatipun Imam Syafi'i, sira ora bakal mampu gandane wilayah. Sudah ini oleh Imam Syafi'i dikatakan kalian tidak akan bisa mencium harumnya wilayah. Wilayah itu apa ya? Kedekatan pada Allah. Kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya kedekatan pada Allah selama kita masih hubud dunia. Hubud dunia wa mamiha. Selama kita masih cinta dunia dan segala isinya. Segala isinya itu siapa? Ya termasuk manusia. Ya termasuk manusia. Kalau kita masih cinta dunia dengan segala isinya, maka kita tidak akan bisa mencium, tidak akan bisa merasakan, menikmati indahnya kedekatan pada Allah. Tidak bisa merasakan nikmatnya kedekatan dengan Allah. Jadi harus bagaimana? Ya jangan cinta dunia dan isinya. Nah, kalau saya ditanya, kamu cinta tidak sama istrimu? Cinta. Cinta atau tidak sama anak-anakmu? Cinta. Buktinya cinta kepada istri, ajaklah istri ini untuk mendekat pada Allah. Itu bukti kecintaan. Bukti cintanya kepada anak, ini menghindarkan anak kita, menghindarkan keluarga dan anak-anak kita dari segala siksaan neraka. Itu bukti cinta. Bukan cinta kalau anak ini dimanja. Bukan cinta kalau anak ini tidak dibangunkan ketika sholat subuh. Bukan cinta. Saking cintanya ketika subuh tidak dibangunkan. Kenapa tidak dibangunkan? Kasihnya. Saya sangat cinta. Dia sedang nyenyak-nyenyaknya. Dia kelihatannya sambil senyum-senyum. Kelihatannya sedang mimpi indah. Biarin tidak saya bangunkan. Kasihan. Itu karena cinta saya. Oh bukan. Itu bukan cinta. Itu namanya kekejaman ini. Bukan cinta. Kalau memang cinta kepada anak, subuh bangunkan. Kalau memang cinta pada keluarga, Ramadan ajak semuanya berpuasa. Kalau memang cinta pada keluarga, yang haram hindarkan. Jangan bawa pulang ke rumah ini hal-hal yang haram. Kalau memang cinta keluarga, cinta anak dan istri, hindari. Bawa pulang uang dari rentenir, dari pinjol, jangan. Kasihan. Kalau memang cinta kepada anak istri, hindarkan anak istri kita dan diri kita tentunya dari segala hal yang berubah. Itu bukti cinta. Untuk sanksi ya. Ini mungkin apa kesanggro apa. Ini merasa tersindir. Kalau Anda merasa tersindir, alhamdulillah berarti panas, sehat. Saya orang merasa tersindir pada salah itu bawi, tidak dirawati malah. Wah, ini tidak aku, alhamdulillah. Biasanya aku nabrak, menyindir itu alhamdulillah. Yang hasilnya yang hasilnya kasar
ira bertentangan karo Quran lan hadis sekelana miturut Quran lan hadis. Tinggalan asyira lan jak awak Gusti Allah wis nanggung karo Gusti Allah wis nanggung karaksane kitab lan sunnah kanggo aku. Lan ora nanggung marang hasil kasar. Ilham atau musyahadah. Ya. Ini sedikit beliau membicarakan tentang kasar. Kasar itu apa ya? Terbuka takbir. Terbuka takbir. Kasar itu artinya terbuka takbir. Takbir apa? Takbir sesuatu yang umumnya orang tidak melihat, tidak mendengar atau tidak tahu, kita tahu. Namanya kasar. Ini bahasa sederhananya begitu mengartikan kasar. Mungkin seringkali kita ini insting ini kan kadang-kadang kita perasaan kayaknya mau ada tamu atau belakangan kemudian belum nani yang itu itu pernah kita ini pas kumpulan arisan kita rasa-rasanya yang tua yang arisan aku tenang nih, akan gitu. Kadang-kadang begitu, namanya esek. Apa namanya? Apa esek apa juga? Wis paling ngono lah. Kalau kasar itu tahu begitu dan terus menerus, bukan hanya sesekali. Itu kasar. Kalau suatu saat Allah sekiranya suatu saat nanti Allah Ta'ala memberikan kepada kita anugerah berupa muka syafah, dibuka takbir. Kok ternyata apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar setelah muka syafah itu tadi hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tinggalkan muka syafah kita, kembali pada Al-Quran. Contoh yang paling gampang, ya apa ya? Wah, ini pun bahasa sudah pada tahu pun saya sudah menonton itu bisa praktil ini kalau dia untuk saya itu apa tadi? Ini witeknya ada, witeknya gitu. Apa tuh? Utang pulau semua tentang terus begini ini aneh apa? Aneh ya. Betul bahas nomor kawan kompor. Saya sudah ini mungkin nomor saya menjawab tidak lagi ini paling ngerti. Oh ya muka siapa paling ngerti. Terus kata Sundi ini hal yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kembalikan pada Al-Quran. Kembalikan pada Al-Quran. Ialah nomornya nyebutnya alifat tak jimhakho misalkan dan ada bagi ongkong tidak ditunggu tenang jadi kita itu bukan banyak alifat tak jimhakho kan nama ongkong itu sak lele loh maka saya tidak tahu meskipun beliaunya tahu bilang saya tidak tahu. Kembalikan kepada Al-Quran. Kenapa begitu? Kenapa tidak muka syafahnya yang disampaikan? Tidak. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran kebenarannya sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Sementara hasil muka syafahnya, hasil muka syafah dirinya tidak ada tanggungan kebenaran atau tidak ada jaminan itu pasti benar dari Allah Ta'ala. Misal, Kiai, saya pamit Kiai,
kerja kerjanya apa? Kerja di Surabaya, saya kerja di pabrik kulit Kiai, misalkan kulit. Kiai ini karena muka syafahnya, karena kedekatannya pada Allah diberi muka syafah oleh Allah. Besok orang ini kira-kira ini. Ya, kenapa kamu kerja di Surabaya kok jauh-jauh? Kenapa harus di Surabaya? Kok tidak di Solo saja kenapa? Ya kebetulan di Surabaya ada keluarga saya. Nah, kenapa kok kamu milih di pabrik kulit? Kebetulan tempat saya kerja ini dekat dengan masjid. Saya ditawari 1 pabrik sepatu, 2 pabrik kulit. Yang pabrik sepatu ini jauh dari masjid ya. Kalau di pabrik sepatu nanti saya sulit untuk jamaah di masjid, saya sulit. Kalau pabrik kulit ini kebetulan sangat dekat dengan masjid, sehingga saya bisa setiap waktu bisa sholat di masjid. Oh, ya bisa lanjutkan. Meskipun muka syafah yang ada pada diri sang kiai ini mengatakan mungkin hal sebaliknya. Kenapa tidak muka syafahnya yang disampaikan? Tidak. Sebab melihat tujuan orang ini baik. Ikut jamaah di masjid ini pasti benar. Sementara muka syafahnya dari sang kiai, siapa yang menjamin itu pasti benar? Maksud saya. Jadi ketika ada muka syafah, kok itu bertentangan dengan Al-Quran, kembali pada Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran ada jaminan pasti benar. Sementara muka syafah kita sebagai manusia belum ada jaminan pasti benar. Kalau Nabi bagaimana? Nah, kalau Nabi itu bukan muka syafah, Nabi itu namanya wahyu. Kalau namanya wahyu pasti, nah tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, pasti benar kalau Nabi. Mula para ulama wis sepakat yen ora prayoga ngamalake hasil kasab ilham utawa musyahadah kejaba yen wis diukur bener nganggo Quran lan Sunnah. Diterangkan di sini sehingga para ulama itu sepakat. Kalau suatu saat muka syafahnya itu setelah diukur dengan Al-Quran dan Sunnah kok ternyata tidak sesuai, maka tidak. Selama muka syafah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dilaksanakan. Para ulama sepakat tentang hal ini. Ada seorang kiai, Pak Yai sholat Jumat anak sari. Ini kiai sholat Jumat anak sari. Gue Jumatan ini Makkah. Kita dulu Jumatan ini Makkah. Oh loh, kita itu Jumatan itu. Terus kita melu-melu, kita ikut-ikutan tidur, wah, jadi turun tengah. Kono mbok menawa apa? Lha iku wis wayah Jumatan malah sare. Lho iki jek sare. Lha jare Jumatan ini tengah. Heeh. Lah kok iki sare nyatane sare. Wis to. Saiki kene dhuwur. Kono jek jam 8 esuk. Pulang iki jek sare. Ngoten to nggih. Gimana? Ora nek wong istimewa ana kiai wong alim saleh Jumatan kok wayah Jumatan kok sengaja sare. Aja gagi-gagi disalahke. Karena terburu menyalahkan, boleh jadi beliaunya oleh Allah memang sudah diberi anugerah saya oleh lipat bumi. Kalau sehari, Jumatan mau sehari, nyatanya sehari kan? Tapi jadi Jumatan, bos ini kalau lagi jam 8 esok, jadi wayai sehari. Baik, kamu jam 8 esok, ada tamu kena di barang asbak. Tapi wayangnya turu, ngantuk ya.
Jadi pun wayai maghrib buka kiri. Oke, monggo kiri. Seorang kowe. Bukan jam 10 bengi, 10 melu bukane, maka akhirnya buka jam 6 karena ada jam 2. Nek melu buka aja melu buka Mekah lah suka jam 10 bengi. Ini loh, itu kan tidak sesuai dengan Al-Quran. Misalkan, oleh sebab itulah maka para ulama, para aulia, hal-hal yang sifatnya pribadi seperti itu tidak mungkin diajarkan. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu amaliyahnya, haliahnya, akwalnya itu diajarkan dan menjadi syariat. Berbeda dengan para aulia. Itu apa yang Allah berikan pada dirinya melulu khusus untuk dirinya sendiri. Maka tidak diajarkan. Kenapa? Sebab tidak cocok, alamnya beda. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam, ada contohnya tidak ada contohnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, ini apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan, ini dicontoh oleh umat karena beliau adalah Nabi Rasul Nabi Musa. Tapi berbeda dengan Khadir bin Malkan. Pernah nggak Khadir bin Malkan yang mengajarkan membunuh orang? Tidak pernah, tapi beliau membunuh. Paham tak ceritanya? Quran kan ada. Numpak kapal wis gratis, kapal malah dirusak. Nabi Musa kaget. Tapi Nabi Khadir bin Malkan tidak pernah mengajarkan. Bama fa'altu an amri. Terus dan jamalan taslim alaihi sabra. Musa, apa yang aku lakukan ini bukan karena diri saya, bukan kemauan saya. Apa yang saya lakukan ini hanya karena perintah Allah, khusus buat saya, bukan buat kamu. Kalau kamu salah, kalau saya benar, karena saya diperintah langsung dari Allah Ta'ala. Ya seperti inilah sehingga kamu tidak bisa sabar. Perhatikan. Malam taslim alaihi sabra. Nabi Musa tidak paham, sehingga tidak bisa sabar, rambut, dengkok. Nah, iya toh, kalau dia penumpang gratis loh, atau urusan apa ya? Wah, ayo, wah, saudara. Kita ngomong itu aja tekon, aja main itu aja ya. Ide kok kapal ini bocah, buatan dia kan. Ada seorang pemuda Banten, dia punya salah apa-apa, pemuda Banten baik. Sama Nabi Khidir, saya belah, wah, ada apa? Salah apa yang anak ini baik ini? Main turun, masa tengok, wah, iya, itu orang berjemaah. Makanya ketika Nabi Musa itu tidak menentang apa yang dilakukan Khadir tidak menyalahkan. Khadir tidak menyalahkan. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak paham. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu tidak diajarkan, bukannya diajarkan remuk. Apa yang butuh ya tahu? Jadi yang sekarang dijadikan alasan orang-orang yang sok wali, sok dukun. Bikul awana. Gitu aneh-aneh ya tak? Maka tidak diajarkan. Itu khusus untuk beliau sendiri. Kalau Nabi, Rasul, jadi syariat yang diajarkan. Tetapi kalau para aulia tidak, itu khusus untuk beliau. Alhamdulillah. Saben karomah kemuliaan apa wae kok orang kebarengan nggih. Orang kebarengan ridho marang Allah lan saking Allah lan ora
kebarengan demen marang Allah lan demene Allah mongko wong iku dilulu kebujuk syaitan utawa wong kang sudah kang rusak berantakan. Karomah apapun, kemuliaan apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karomah apapun, kemuliaan apapun, kemampuan, kebisaan apapun yang tidak dari Allah atau tidak untuk Allah atau tidak diridhoi oleh Allah atau arahnya bukan kepada Allah, maka sebenarnya itu bukan karomah, bukan kemuliaan, tetapi itu istidraj. Dalam bahasa sini dilulu, istidraj, dilulu bahasa Indonesia ya. Anda kan dilulu itu kan bahasa Indonesia itu sangat sulit. Bahasa Jawa itu komplit-komplit salah satu bahasa Jawa. Bermuntai anak-anakku. Apa dilulu bahasa Indonesia ya? Diujo bahasa Jawa. Oh, itu monopil lah, monopil. Merasa dirinya punya kemampuan sesuatu yang orang lain tidak punya. Merasa dirinya punya kelebihan sesuatu yang orang lain tidak ada. Tetapi ternyata kelebihan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, keistimewaan yang dia miliki, tidak karena Allah, tidak untuk Allah, tidak mengarah kepada Allah. Maka ketahuilah, sesungguhnya kelebihanmu itu adalah istidraj. Pangrulu saking Allah. Ya. Ojo ya haram, riba ya haram. Punya aneh. Di 40 tahun ini dolanan riba sudah aku di rumah ada 5 mobil terketok itu sing mobil pribadi kabeh anakku tak cekli motor, anakku sing lagi lahir ini 2 tahun tak cekli motor ya motor nah nyatanya aku ya sugih makmur 40 tahun aku dolanan riba. Ingat, ini bukan anugerah, ini bukan kemuliaan, tetapi ini namanya istidraj. Dilulu. Sehingga suatu saat nanti biar jatuhnya semakin sakit. Contohnya ketika kita punya anak di lagi musim hujan, ada anak naik ke pohon mangga. Lagi musim hujan, pohon licin, jangan naik pohon. Nekat, jangan naik pohon, turun, ini lagi musim hujan. Itu tangkanya licin, jangan naik. Nekat. Ayo naik, terus naik. Terus naik. Itu artinya diizinkan apa dilulu? Dilulu. Terus naik. Hujan panas rapopo. Mungkin anti petir. Turunan yang selok. Ayo naik terus. Rusak grup orang. Ketika dia jatuh tambah sakit. Namanya dilulu. Nah, orang yang merasa, nyatanya saya nggak apa-apa. Katanya kalau mainan riba diperangi sama Allah dan pasti akan ludes hartanya. Nyatanya saya enggak, harta saya banyak melimpah. Dilului. Sehingga satu saat ketika dia jatuhnya semakin sakit. Orang ono karomah kan luwih agung ketimbang karomah rupa sampurnane iman lan olahe manut sunahe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada karomah, tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi derajatnya kecuali adalah sempurna iman, sempurna ibadah, sempurna ketaatan pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wali, ada seorang yang soleh, dia bisa terbang.
dia bisa memecah raga. Di sini pengajian, di tempat lain juga pengajian, di waktu dan hari yang sama. Jadi dua hari. Pulang dari tempat pengajian, saya bonceng tidak mau jalan sampai di rumah, dia sudah datang duluan, ternyata lebih cepat. Dia bisa terbang, masuk kamar, keluar di kamar yang lain. Ada tidak ada pintunya. Itu dengan orang yang istiqomah di masjid. Istiqomah ke masjid, istiqomah berjamaah ke masjid. Lebih baik mana? Lebih baik mana? Lebih baik yang bisa menghilang ini. Orang mungkin bisa ngilang dari istiqomah. Gimana? Sebab karomah itu pasti Allah berikan karena kesolehan dirinya. Gimana? Oke. Kan sudah saya katakan karomah bukan istijrah. Itu. Karena kesolehan dirinya, karena istiqomahnya dia beribadah, karena ketaatannya dia beribadah, karena keimanannya, karena istiqomahnya ke masjid berjamaah, ngajinya Al-Quran, sehingga oleh Allah diberi kemuliaan seperti itu. Dengan orang yang berjamaah di masjid secara zahir, beliau ini pasti juga istiqomah. Maka mana yang lebih mulia? Dua-duanya mulia. Bahkan boleh jadi wali yang nampak karomahnya ini boleh jadi malah lebih rendah makanya daripada wali yang tidak nampak karomahnya. Sebab seperti yang sudah kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, wali itu nampak karomah itu malu. Para aulia itu kalau karomahnya nampak itu malu. Seperti kemarin yang kita sudah bahas, ketika nampak karomahnya dia pindah tempat, pindah kota, tempat yang lebih gelap. Di situ konangan lagi jadi wali, pindah lagi. Malunya para aulia kalau ketahuan punya karomah itu seperti malunya seorang wanita ketika sedang haid. Pusing kan? Bu, Mbak, kok berjalan dari jamaah? Nanti insya Allah keluar. Kenapa tuh Bu? Mungkin pun ganti. Kenapa Bu? Haid ya, menang wow, itu pasti haid ya, itu. Karena ketika ada jamaah, ada ibu-ibu duduk di depan masjid yang berjamaah, rasa kok terkon ini segera haid, atau paling orang ini pas, gitu. Sebab apa? Malu. Kecuali kalau di pondok itu sudah ada ruangan sendiri untuk anak-anak santriwati yang sedang haid atau nggak gini mas. Nah, ada santriwati yang sedang haid, ditaruh di tempat khusus itu, jadi sehingga kita satu-satu kalau keliling pondok kontrol usaha-usaha itu. Oh ini tidak di tempat haid kok belum masjid, nah, berarti melanggar. Yang sudah tempat khusus itu sudah rata-rata setiap 10 wanita itu satu haid. Jadi kalau dalam kamar itu ada 20 orang, itu minim 2 haid. Minim. Rata-rata 3 sampai 4. Jadi setiap 7 anak rata-rata 1. Kadang ada yang 10 anak 1 ya. Tidak bisa hampir bisa dipastikan. Maka kadang-kadang kalau ketahuan itu malu para aulia, sehingga seringkali bahkan para aulia yang tidak terlihat karomahnya seringkali jauh lebih tinggi tingkat kesolehan daripada wali yang nampak karomah. Wah, kalau gitu misterius dia. Jangan-jangan sekitar kita banyak wali. Iya. Berhati-hatilah. Jangan asal ngomong. Berhati-hatilah. Baik-baiklah terhadap semua. Jaga adab.
Boleh jadi orang yang kita sangka biasa-biasa, ternyata dia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang sangat istimewa. Saya punya pengalaman ketika ke Yaman di Taif. Saya lewat pasar daerah Aidit, pasar Aidit. Saya lagi beli gorengan-gorengan sama anak saya bilang, yang lagi ngesol sepatu itu, dia duduk pakai taplak plastik itu, terus ada sepatu-sepatu yang sedang direparasi, dia lagi jahit sepatu, dia pakai payung juga. Pinggir jalan, yang sedang ngesol sepatu itu gurunya Fikumar. Astagfirullah, gurunya Fikumar, iya. Nah, saya langsung datang. Ya salamin dia sepatu. Oh iya, parah. Saya salamin. Ditaruhnya, saya baru mau saya cium, langsung dilepas. Masa bro, saya lagi kerja, yang bilang. Dia ngajar, nggak mau diganti. Ngajar di Jamiah Universitas, tidak terima gaji. Saking seniornya, saking lamanya dia ngajar, oleh rektornya dikasih tambah gaji. Ditanya, saya biasanya cuma terima sekian. Kenapa sekarang saya terima sekian? Oh iya, ini tambah gaji buat kamu. Kalau begitu, kasih saya tambahan jam pelajaran. Kalau tidak, ini saya kembalikan. Pas COVID kemarin, selama 2 tahun, beliau tidak mau terima gaji. Kerjanya yang soal sepatu. Ye, nah Indonesia lebih korup negeri plus 62 nih, nasi oke, nasi. Belum aku ya. Tapi tidak nampak. Hati-hati. Boleh jadi orang yang kamu cemooh, boleh jadi di dalam hatinya jauh lebih ikhlas, lebih mulia di hadapan Allah daripada kamu yang ada di atas panggung. Ayo orang, dia dengan ikhlas untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Salam atau insan bihibdir lisan. Keselamatan seseorang itu dari menjaga lisannya. Kalau oke, dirujak orang Indonesia. Ya, hati-hati, jaga lisan. Dia menjajakan ini, dia berkorban berjujuran keringat untuk keluarga. Maka kalau Abu Yasir Muhammad mengatakan al-adab qoblal ilmi, seseorang itu sebelum belajar ilmu, belajar adab terlebih dahulu. Adab lebih penting. Sehingga Rasulullah dinamakan itu terutama memakai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada kita adab. Yang mengajarkan ilmu itu Allah. Maka wa'allama Adam al-asma'a kullah. Kalimatnya wa'allam, bukan wa'adab. Allah mengajari Adam. Sebab ilmu itu dari Allah. Allah mengajari Adam. Bukan mendidik Adam, tidak. Allah mengajari Adam. Paham maksudnya? Allah mengajari Adam, bukan mendidik Adam. Sebab mendidik adalah memberi contoh. Bagaimana Allah akan berikan contoh langsung pada manusia? Melalui para rasul. Maka ilmu itu langsung dari Allah, tetapi adab. Karena adab itu harus ada contoh. Nek melakukan yang harus orang tua, nunduk, merancang. Itu tempat ini gitu. Oh, macam. Contoh tepat. Contoh ini dulu. Diberi contoh. Kalau tidak diberi contoh nggak bisa. Kalau ilmu tanpa contoh bisa. 1 ditambah 1 itu 2. Paham? Tanpa contoh bisa. Tetapi kalau ada, itu harus contoh. Untuk contoh, Allah mengutus para nabi dan Rasulnya. Maka adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Rasulullah bersabda begitu. Allah lah yang mendidik diriku.
Dan pendidikan yang Allah berikan padaku sangat istimewa supaya aku ajarkan pada kalian. Paham? Hati-hati, lisannya ingatkan. Masya Allah. Ya, tutup tidak kita suara. Atau emosi. Wah, ya. Alhamdulillah, mohon maaf. Sekian dulu, kita lanjutkan yang akan datang, insya Allah. Semoga ada